Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya pada kesempatan kali ini. Di sini ingin menjelaskan berkaitan dengan bab terakhir kita yang belum sempat kita bahas, yaitu berkaitan dengan salt hydrolysis atau hidrolisis garam. Nah, pertama-tama kita akan mulai dulu dari pengertian dari salt hydrolysis ya. Bisa disaksikan di layar bahwasanya salt ya, definisinya adalah garam. Hydro kita tahu bersama-sama adalah air. Sedangkan lisis artinya adalah penguraian atau bisa juga diartikan sebagai pemecahan ya, biasanya pemecahan seperti ini. Nah, sehingga dari definisinya bisa kita artikan bahwasanya salt hydrolysis itu adalah reaksi antara garam dengan air, itu lebih mudahnya ya. Reaction between salt and water solvent so that the salt solution become acidic, basic, or neutral. Reaksi antara garam dan pelarut air yang bisa memasukkan larutan garam dengan sifat asam, basa, atau netral. Atau bisa juga diartikan reaksi peruraian garam oleh air atau reaksi anion kation garam dengan air. Pada intinya ada air dan garam di sini. Nah, ini adalah pengertian atau definisi dari salt hydrolysis. Nah, sebelum kita menuju ke hydrolysis lebih jauh, kita akan bahas dulu tentang salt ya, atau garam. Lebih tepatnya salt solution ya, larutan garam. Nah, larutan garam ini kita tahu ini ada 3 sifat: acidic, basic, dan juga netral. Jadi ada yang sifatnya asam, ada yang sifatnya basa, dan juga ada yang sifatnya netral. Nah, contohnya seperti garam yang kalian konsumsi di rumah masing-masing ya. Kita tahu rumus molekulnya adalah NaCl. Nah, NaCl ini apabila kita larutkan dalam air akan terbentuk larutan NaCl ya, yang sifatnya adalah netral. Nah, kenapa kok dia bisa netral? Nah, akan kita bahas sifat-sifat garam sebelum kita masuk ke hidrolisis. Oke, akan buatkan tabel terlebih dahulu. Di sini ada acid, kemudian ada base, ada garamnya, kemudian ada sifat properties, yang terakhir ada nanti adalah hydrolysis. Oke, kita buatkan tabel terlebih dahulu. Baik, nah ini adalah tabelnya. Nah, jadi sifat dari garam atau salt itu sendiri bisa dilihat dari komponen asam dan basanya. Ya, tadi ya kita sudah belajar NaCl, sifatnya netral. Kenapa kok bisa netral? Nah, kita bahas di sini. Jadi dari komponen asam dan basa. Garam atau salt adalah salah satu hasil reaksi antara asam dan basa. Nah, sekarang Miss tuliskan dulu. Kita tahu bahwasanya acid ada strong, ada weak. Base juga sama ya, ada strong dan juga ada weak. Yang pertama Miss mau tuliskan strong dulu. Kemudian yang kedua mau Miss mixkan ya, jadi strong weak misalkan. Kemudian yang ketiga mau Miss balik menjadi weak strong. Dan yang terakhir adalah weak. Oke, seperti ini. Nah, jadi nanti komponen asam basa inilah yang menyebabkan sifat dari garamnya. Misalkan saja strong. Kita bahas dulu ya contoh asam dan basanya ya. Misalkan kita punya contoh strong acid, misalkan ya HCl. Kemudian strong base-nya Miss mau pakai NaOH. Nah, jadi Miss ingatkan kalian harus hafal tentang strong acid dan strong base. Minimal itu ya. Oke, nanti kita flashback lagi setelah ini. Nah, kita punya strong acid HCl, kita punya strong base NaOH. Nah, reaksi antara HCl dan NaOH ini akan membentuk garam, itulah garam NaCl. Nah, ini sudah kita bahas kemarin ya, bahwasanya ketika ada asam dan basa bakteri akan menghasilkan garam dan air. Jadi ion Cl-nya akan ketemu dengan ion Na, membentuk NaCl dan air. Oke, NaCl garamnya. Oke, sekarang kita mau bahas yang kedua dulu, strong weak. Misalkan strong acidnya Miss masih pakai HCl. Ya, Miss masih pakai HCl strong acidnya. Kemudian weak base-nya. Nah,
Weak base-nya yang sering Miss keluarkan di soal adalah contohnya adalah NH4OH. Miss mau pakai NH4OH saja. Oke. Nah, seperti ini. Ada HCl dan NH4OH. Ketika bereaksi akan menghasilkan garam NH4Cl. Nah, seperti ini. Atau kalau kalian bingung menggabungkan seperti ini membentuk garamnya apa, kalian bisa lihat saja yang selain H dan selain OH. Berarti NH4Cl. Baik. Sekarang yang tabel ketiga dulu, weak acid. Nah, contohnya adalah asam cuka ya, atau rumus molekulnya adalah CH3COOH. CH3COOH, strong base-nya Miss mau pakai NaOH saja. Nah, kalau digabungkan jadi apa ini kira-kira? Nah, kita prediksikan akan menjadi CH3COONA. COONA seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir ya ada weak dan weak. Nah, contohnya kita ambil saja. Berarti weak acidnya CH3COOH. Kemudian weak base-nya kita pakai NH4OH. Nah, ketika digabungkan atau bereaksi akan menjadi CH3COONH4. Nah, ini adalah garam-garam ya. Ada garam dari strong, weak, weak strong maupun weak, weak. Jadi nanti harus tahu, misalnya tadi NaCl, strong, NH4Cl, strong, weak, weak strong, weak, weak. Nah, kita harus tahu ya. Nah, sekarang sifatnya, kita belajar sifat dulu ya. Sifatnya. Nah, kalau ada garam yang berasal dari strong acid dan strong base, kedua-duanya strong, maka akan menghasilkan garam yang sifatnya netral ya, netral. Gini. Kemudian tabel kedua, strong weak, kita punya NH4Cl. NH4Cl itu berasal dari strong acid dan weak base. Nah, coba kita lihat ya. Kalau kita adukan nih ya antara strong dan weak, pasti menang yang strong ya. Nah, di sini yang strong adalah yang acid ya. Kan ini strong acid dan weak base, sehingga garam ini NH4Cl ini sifatnya adalah acid atau acidic ya. Sifatnya akan jadi asam karena yang strong yang asam. Begitu. Nah, bagaimana dengan tabel yang ketiga yang weak acid dan strong base ya? Karena yang strong yang base, maka dia sifatnya adalah basic atau basa ya. Sifatnya basa. Kemudian yang terakhir weak weak. Nah, sama-sama lemah ya. Kalau sama-sama lemah, maka sifatnya bisa ketiga-tiganya ya. Dia bisa netral, bisa acidic, bisa basic. Nah, bisa tiga-tiganya. Nanti kita akan bahas lebih dalam setelah tabel ini selesai ya. Jadi ini sifatnya bergantung pada komponen asam dan basanya. Maka selalu mesti harapkan kalian bisa menghafalkan strong acid dan strong base. Strong netral, strong weak tergantung ya strongnya yang apa. Kalau strongnya acid berarti ya acidic. Kalau strong yang base berarti basic. Kalau weak dia bisa tiga-tiganya seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke hidrolisis, kita ingat-ingat dulu, bisa mau ingat sekalian. Ada strong acid dan strong base. Nah, nanti yang perlu kalian ingat-ingat ya. Dan strong base. Ingat ya, strong acid ada 7. Nah, kita mulai dari HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO3, dan HClO4. Nah, ini ada 7 strong acid. Cukup hafalkan 7 ini, berarti selain 7 ini adalah weak acid gitu ya. Kemudian strong base ada 8. Ada Li, Na, K, RBCS. Ini ada OH-nya di sini ya. LiOH, NaOH, KOH, RBOH, CSOH. Kemudian ada CaSRBA. Nah, ini ada 8 strong base. Jadi selain 8 ini adalah weak base gitu ya. Nah, jadi nanti ingat-ingat lagi. Jadi nah, ini NaCl strong, NH4Cl strong weak gitu ya. Nanti kita bahas di soal latihan lebih lanjut. Baik, ini adalah sifat dari garam. Nanti silakan diamati lagi, diingat-ingat yang ini. Sekarang kita masuk ke hidrolisisnya dulu.
Jadi, hidrolisis tadi sudah disebutkan di awal bahwasanya adalah reaksi antara garam dengan air ya, atau reaksi kation anion garam dengan air. Nah, kation anion garam yang bisa bereaksi dengan air adalah hanya yang weak saja. Misalnya lagi, jadi kation anion garam atau komponen garam yang bisa bereaksi dengan air itu adalah hanya yang weak saja, yang strong tidak bisa. Jadi, untuk tabel pertama, strong ya, di mana garamnya NaCl yang berasal dari strong, maka dia tidak mengalami hidrolisis atau tidak bisa bereaksi dengan air. Nih. Kemudian yang tabel kedua, strong weak, ada weaknya 1 ya. Ada weaknya 1, maka ini mengalami yang namanya partial hydrolysis ya, atau hidrolisis sebagian. Karena yang weak cuma 1 saja. Begitupun juga dengan yang tabel ketiga, weak strong ya, CH3CONA, yang satunya strong, satunya weak ya. Hanya 1 weak, maka dia yang mengalami partial hydrolysis. Begini. Sedangkan yang terakhir ya, weak, kedua-duanya weak, ini mengalami yang namanya total hydrolysis. Nah, seperti ini. Jadi, nanti kalau ada soal, kalian diminta menentukan ini parsial, total atau tidak mengalami kah, gitu ya. Kalian lihat komponennya. Strong tidak mengalami. Strong weak atau weak strong berarti parsial ya, karena weaknya hanya 1. Kalau weak berarti total hydrolysis. Nah, tabel ini cukup merangkum teori dari hydrolysis ya. Nanti ada soal sifat, ada soal hydrolysisnya seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke teorinya yang lebih dalam. Oke, determining the pH of salt solution, menentukan pH larutan garam. Ini sama seperti tabel ini, hanya jabarkan lebih panjang. Oke, sekarang kita masuk ke yang nomor 1. Number 1, salt of strong acid and strong base ya. Garam yang berasal dari strong acid dan strong base ini akan mengalami tidak mengalami hidrolisis. Tadi sudah katakan di awal, yang bisa bereaksi dengan air hanya yang weak saja. Kalau dia dari strong, maka tidak mengalami hidrolisis. pH-nya netral atau 7. Nah, ini tabel pertama tadi ya. NaCl strong, netral, tidak mengalami hidrolisis. Nah, ini penjabaran seperti ini. Nah, kalau kita coba reaksikan ya, ini reaksinya misalkan ya. Kita punya NaCl. NaCl ketika dalam air, nah ini akan terurai menjadi ion Na+ dan juga ion Cl-. Nah, nanti ion Na+ ini akan ketemu dengan air. Cl-nya juga ketemu dengan air. Nah, karena kedua-duanya berasal dari komponen kuat, maka tidak akan bereaksi ya. Tidak bisa bereaksi dengan air karena dua-duanya kuat. Yang hanya bisa bereaksi dengan air hanya yang weak saja. Nah, jadi nanti kalau ketemu garam yang strong langsung dia netral, hanya 7 gitu ya. Kemudian yang nomor 2 ya, salt of strong acid and weak base. Garam dari asam kuat dan basa lemah. Ya, ada strongnya 1, ada weaknya 1, yang weak ya. Nah, karena ada weaknya 1, maka dia mengalami partial hydrolysis. pH-nya asam ya, karena yang strong yang acid. Jadi, kalau menentukan sifat itu dari yang strong, tapi kalau menentukan hydrolysisnya itu dari yang weak gitu ya, jangan terbalik-balik. Sifat dari yang strong, hydrolysisnya dari yang weak gitu. Nah, nanti ini rumusnya kita bahas di slide terakhir ya. Kita belajar reaksinya dulu, the reaction. Tadi contoh garamnya adalah NH4Cl. Oke, kita bahas di sini ya. NH4Cl. NH4Cl ini kalau dalam air dia akan menjadi ion NH4+ dan juga ion Cl-. Kedua-duanya akan bertemu dengan air. Ion NH+ ketemu air, ion Cl- dengan air. Nah, tapi tadi ya, yang bisa bereaksi yang lemah. Yang lemah yang mana? Nah, ini harus hafal ya. Yang lemah adalah yang NH4. Nah, ini yang lemah, ini yang weak. Yang Cl tidak ya, yang Cl kan yang strong, maka yang Cl tidak